Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camur Biandi dari kelas Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP, sistem terpadu untuk keunggulan bisnis. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak canggih yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis inti dalam satu platform terpadu. Atau dengan kata lain, ERP adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi pita seperti keuangan, SDM atau sumber daya manusia, produksi, rantai pasok, penjualan, dan pengadaan. Fungsi utama ERP adalah memastikan untuk semua aspek operasional perusahaan berjalan secara efisien dan terkoordinasi. Bagaimana ERP bekerja? Pertama, database pusat tunggal. Semua data dari berbagai departemen disimpan dan diakses dari satu sumber data yang sama. Kedua, data real time dan akurat, menghilangkan duplikasi data dan memastikan setiap pengguna melihat informasi yang paling mutakhir. Yang ketiga, pengambilan keputusan cepat. Manajemen dapat menganalisis kinerja bisnis secara holistik dan membuat keputusan yang lebih tepat waktu. Contoh sederhana, ketika terjadi transaksi penjualan dan data tersebut secara otomatis mempengaruhi tingkat stok di gudang dan saldo kas di departemen keuangan. Komponen utama modul ERP. Sistem ERP modern dibagi menjadi beberapa modul fungsional yang saling berhubungan. Modul pertama yaitu keuangan dan akuntansi, seperti pengolahan buku besar dan jurnal, pengelolaan aset dan hutang piutang, pelaporan keuangan seperti laba dan rugi dan neraca. Yang kedua itu ada SDM atau Human Resource atau juga sumber daya manusia, seperti manajemen data karyawan dan rekrutmen, penggajian atau payroll, dan administrasi tunjangan, pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga, produksi dan SCM, seperti perencanaan kebutuhan material atau MRP, kontrol kualitas dan penjadwalan produksi, pengadaan, inventaris, dan distribusi. Yang keempat, ada penjualan atau CRM, manajemen pesanan dan faktur penjualan, membacakan prospek dan interaksi pelanggan, dukungan layanan purna jual. Manfaat kunci ERP untuk perusahaan. Mengapa investasi pada ERP sangat krusial bagi pertumbuhan bisnis? Karena yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data, mengeliminasi proses manual yang memakan waktu, dan mengotomatisasi alur kerja rutin. Yang kedua, akselerasi aliran informasi. Data bergerak mulus antar departemen, dari gudang ke penjualan, dari penjualan ke keuangan, tanpa hambatan birokrasi. Yang ketiga, kepatuhan dan pelaporan. Memudahkan pelaporan keuangan standar dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri dengan jejak audit yang jelas. Yang keempat, dukungan pengambilan keputusan strategis. Akses ke dashboard dan analitik bisnis berbasis data real time memungkinkan manajemen merespon pasar dengan cepat. Aplikasi ERP di berbagai industri. Sistem ERP harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap sektor industri. Seperti contoh, sektor manufaktur, mengontrol kualitas produk, mengelola persediaan yang kompleks, dan mengoptimalkan biaya produksi. Yang kedua, sektor retail, mengelola titik penjualan atau POS atau juga point of sale, mengotomatisasi pengelolaan stok, multi-branch, dan memproses pesanan pelanggan online ataupun offline. Yang ketiga, sektor jasa profesional, mengatur alokasi sumber daya manusia, melacak waktu proyek, dan menagih klien berdasarkan jam kerja atau billing. Nah, di sini ada 3 contoh perusahaan yang menggunakan ERP atau mengandalkan ERP untuk mengelola operasi global mereka yang kompleks. Jenis-jenis implementasi ERP. Memilih model implementasi yang tepat sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Jenis yang pertama itu on-premise. Sistem diinstal pada server milik perusahaan, memberikan kontrol penuh atas data dan keamanan, namun memerlukan investasi infrastruktur dan tim IT internal. Yang kedua, Cloud ERP atau SaaS. Sistem diakses melalui internet, software as a service, menawarkan skalabilitas, akses mudah, dan biaya awal yang rendah, cocok untuk bisnis modern dan fleksibel. Yang ketiga, Hybrid ERP. Kombinasi modul on-premise, misalnya untuk data sensitif, dan modul cloud, misalnya untuk CRM dan HR, memberikan keseimbangan antara kontrol dan fleksibilitas. Nah, tantangan dalam implementasi ERP. Tantangan pertama, biaya dan investasi. Biaya lisensi, kustomatisasi,
dan pelatihan bisa sangat besar, terutama untuk solusi ERP kelas dunia. Tantangan kedua, perubahan proses bisnis. Perusahaan harus bersedia menyesuaikan proses operasional mereka agar sesuai dengan praktik terbaik yang tertanam dalam sistem ERP. Tantangan ketiga, pelatihan pengguna. Staf memerlukan pelatihan intensif. Resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan sistem lama adalah hal umum. Tantangan yang terakhir yaitu dukungan manajemen. Proyek ERP gagal jika tidak ada komitmen penuh dari manajemen puncak. Tren ERP masa kini. ERP terus berevolusi, memanfaatkan teknologi terbaru untuk memberikan nilai lebih, seperti integrasi AI dan ML. Penggunaan kecerdasan buatan untuk otomatisasi tugas seperti pengenalan faktor otomatis dan machine learning untuk prediksi permintaan atau demand forecasting. Yang kedua, ERP Mobile First. Akses fungsionalitas ERP melalui perangkat mobile memungkinkan mengakses data dan menyetujui transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, analitik mendalam. Sistem ERP berfokus pada penyediaan alat bisnis, intelligence atau BI, dan analitik yang canggih langsung di dalam platform. Kesimpulannya, ERP adalah kunci sukses bisnis modern. Karena apa? Karena ERP terintegrasi dan efisiensi. ERP menyatukan semua fungsi bisnis dari keuangan hingga operasional untuk alur kerja yang lebih lancar dan hemat biaya. Yang kedua, transformasi dan inovasi. Dengan data yang terpusat, ERP memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, mendorong inovasi dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Sistem ERP yang terimplementasi dengan baik memberikan fondasi kuat untuk bersaing, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis. Implementasi ERP yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan manajemen, dan pelatihan yang memadai. Menguasai konsep ERP sangat penting bagi profesional di era digital saat ini. Sekian dari saya presentasi tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Terima kasih dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya Cama Marupiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.